Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV, dan kali ini saya akan membuatkan video masalah mobil bekas. Nah, tentang apa? Tentang pembelian mobil bekas. Jadi buat teman-teman semua, ketika teman-teman semua beli mobil bekas, tentu harus melakukan pemeriksaan dan juga penggantian part-part. Namanya juga mobil bekas, pasti ada beberapa part, kemudian ada beberapa bagian mesin yang perlu dilakukan pemeriksaan sebelum teman-teman semua pakai untuk kegiatan sehari-hari, ataupun pakai keluar kota, ataupun teman-teman semua pakai untuk kegiatan bersama keluarga lah, intinya seperti itu. Dan apa aja yang perlu dilakukan pemeriksaan dan penggantian, ikutin aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, kebetulan mobil yang ada di depan kita ini itu Avanza 2010 yang sebenarnya ini jual ya, tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah mobil ini kalau di saya, itu saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian saya lakukan penggantian terlebih dahulu ketika ada perpat yang rusak gitu ya, sebelum saya jual. Nah, itu bedanya seperti itu. Tapi yang kita omongkan di sini adalah anggap aja teman-teman semua itu beli mobil tidak dari saya, tapi mungkin dari sendiri gitu lah, ngambil sendiri atau cari sendiri. Nah, apa aja yang perlu lakukan perbaikan dan pemeriksaan? Nah, ini contohnya ya. Pertama itu kalau bagian mesin, kita radiator harus cek. Kalau memang air radiatornya itu ini tidak pakai coolant, nah ini kalau mobil-mobil yang sudah injeksi itu baiknya pakai coolant, karena mobilnya sekarang itu kan banyak komponen mesin yang terbuat dari aluminium, kemudian besi segala macam, itu kalau nggak pakai coolant tentu akan jadi karat dan akan jadi masalah. Dan apabila teman-teman semua nemuin mobilnya nggak pakai coolant, mau ganti coolant, biasanya hal yang saya lakukan adalah radiatornya kita bongkar, kita bersihkan, kita korok, kita sogroi gitu kan, terus kemudian biar karat-karatnya hilang, terus kemudian setiap selang-selang ini kita periksain. Itu kalau umpamanya selang-selangnya sudah ada karatnya, ada kotorannya, kita bersihkan dulu tiap selang-selang radiator ya, selang air gitulah. Yang ada di mesin kita bersihkan semuanya dulu. Setelah itu kita bersihkan semua komponen, kita pasang kembali, kita ganti coolant. Setelah kita ganti coolant, tidak bisa kita langsung lepas begitu aja, tapi harus pemeriksaan setiap 1 bulan sekali, kita periksa lagi radiator ini bermasalah atau tidak. Karena bisa jadi dan bisa kemungkinan kerak-kerak atau karat-karat yang ada di dalam mesin itu rontok, kemudian masuk ke sistem radiator yang membuat radiatornya jadi buntu. Makanya ketika radiator air biasa pindah ke coolant itu ada beberapa tahapan yang tadi itu saya sebutkan. Pertama, dibersihkan semua komponen termasuk selang, ke radiator segala macamnya kita bersihkan semua, kita ganti coolant. Setelah kita ganti coolant, pemeriksaan berikutnya 1 bulan berikutnya kita cek radiatornya, kerak-keraknya membuntui lubang-lubang radiator atau tidak. Kalau membuntui lagi, kita bongkar lagi radiatornya, kita pasang lagi, kita ganti coolant lagi. Jadi itu tahapannya. Biasanya pun ada juga kasus yang ketika setelah diganti coolant kok water pumpnya jadi bocor. Ya itu memang sudah umur, usia gitu kan. Ya kita harus ganti water pumpnya dan juga kita ganti coolantnya kembali. Itu seperti itu. Karena pemindahan dari air biasa ke coolant itu memang prosesnya agak ribet ya. Tapi nanti di belakangnya akan sangat menguntungkan gitu kan. Oke, setelah air radiator, kemudian tentu oli. Kalau oli pasti kita ganti. Nah, kebetulan mobil ini juga kita olinya ganti. Sebelum kita jual mobilnya, olinya kita ganti baru. Jadi kita ganti baru, pastikan mobilnya kondisinya prima, kondisinya sehat. Kemudian filter udara kita cek, kemudian busi juga kita cek. Kalau Avanza, throttle body juga kita bongkar, ISC-nya kita buka dan kita bersihkan. Panbel juga kita cek, jangan lupa, karena itu bisa kalau Avanza itu memercikan bunga api. Kayak kemarin datang ke sini, Mas, panbelku habis ganti kompresor AC, keluar apinya. Katanya tukang AC, katanya bengkel sana minta ganti pulinya. Ya, kalau saya sih cuma ganti panbelnya aja, beres urusannya. Kemarin saya ganti panbelnya aja, terus saya minta tolong tes aja. Sampai sekarang juga nggak balik, sudah 2 hari, jadi insya Allah clear ya. Terus berikutnya aki juga kita cek. Jadi kalau akinya mulai dari airnya, kalau kemudian terus kondisi kesehatan dari akinya. Setelah ini semua bagian mesin sudah, kebocoran oli ada enggak? Kalau ada kebocoran oli kita perbaiki. Terus berikutnya masalah rem. Rem itu mulai dari minyak remnya kalau kotor. Minyak rem itu ada 2 warna ya, ada yang warna pakai merah, ada yang warna pakai bening. Kebetulan ini pakai yang merah. Jadi kalau kondisinya masih bagus ya enggak kita ganti, tapi kalau sudah waktunya ganti, kita akan ganti. Rem depan ini kita bongkar. Nah, ini pemeriksaan ya, pemeriksaan seperti ini nih wajib dilakukan, karena kalau rem itu salah satu sistem yang
sangat-sangat urgent. Maksud saya urgent itu adalah sistem ini sangat berbahaya sekali ketika remnya bermasalah kan gitu. Mobil kalau remnya bermasalah akan sangat berbahaya. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak, karena bisa dari pengemudinya, keluarga pengemudinya yang di dalam mobil bisa celaka gitu kan, atau orang lain bisa terjadi celaka. Kenapa? Karena masalah rem ini bermasalah. Makanya saya tidak mau mobil yang saya jual ini itu bermasalah di kemudian hari. Makanya saya sebelum saya jual, remnya saya cek seperti ini. Kampas remnya gimana? Oke enggak? Oke, yuk kita lanjut ke belakang. Itu kan tadi kampas rem depan, seberapa parah atau seberapa tipis kampas remnya gitu kan. Nah, ini bagian rem belakang, kampasnya kebetulan ini juga baru gitu kan kampas remnya. Nah, ini seperti ini. Terus berikutnya lagi, ini silinder rodanya, remnya bocor atau enggak. Ini kebetulan tadi bocor, kita sudah ganti baru. Ini kampasnya, ini apa sih? Sil rem belakang ya. Nah, sekalian kita ngecek rem seperti ini, baik kampasnya masih tebal semua seperti ini. Kemudian sekalian cek ini. Nah, shock breakernya juga kita cek seperti ini. Nah, shock breakernya bocor apa enggak kan kelihatan. Nah, seperti itu ya. Jadi mobil-mobil yang teman-teman semua beli, apa aja yang wajib dilakukan perbaikan? Tadi itu pemeriksaan dan perbaikan. Mulai dari mesin, kemudian mesin itu ya oli, kemudian air radiator, busi, filter udara, panbel, kebocoran olinya, itu bagian mesin. Kemudian kalau kopling, kita cek juga pedal koplingnya itu ada free play-nya enggak, jarak bebasnya, kemudian juga kita cek kondisi rem semuanya di bagian bawah, kaki-kaki semuanya kita cek. Apabila semua sudah kita lakukan pengecekan, sudah aman, kita sudah tahu kondisi mobil kita, baru itu merupakan mobil yang aman untuk digunakan. Jadi teman-teman semua, apabila teman-teman membeli mobil, baiknya lakukan pemeriksaan itu baik di bengkel yang terpercaya ataupun kalau mungkin bisa dilakukan sendiri di rumah. Ya kalau mungkin bisa gitu kan, bisa dilakukan di rumah gitu kan, tanpa mengeluarkan biaya. Kita cek gitu kan, semuanya dalam kondisi oke, kemudian dipasang lagi dengan bautnya yang kenceng. Jangan sampai setelah cek rem malah ngencengin rodanya nggak kenceng, jalan rodanya lepas, itu kan sangat berbahaya ya. Jadi terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton videonya sampai selesai, terima kasih. Jadi mobil ini sebelum saya jual, Avanza ini kan memang belum laku ya, 2010 yang kemarin katanya kemahalan. Ya kenapa kemahalan ya, karena memang mobil ini sudah saya cek semua, termasuk saya servis, kemudian sudah dilakukan servis dan penggantian beberapa part gitu kan, makanya harganya segitu. Jadi kalau mahal ya mohon maaf, saya belum bisa menyediakan mobil yang murah, kondisi bagus, karena memang saya ngambilnya juga sudah harganya lumayan mahal gitu loh teman-teman semua. Jadi nggak mungkin saya bisa menyediakan mobil yang kondisi murah tapi bebas perawatan, siap jalan, itu nggak ada. Kalau ini mobilnya siap jalan, kenapa ya? Karena sudah saya perbaiki semua, sudah saya ganti-ganti part yang memang benar-benar butuh diganti kan gitu, udah diganti. Itu kondisinya mobil yang saya jual, biasanya seperti itu. Jadi sebelum saya serahkan ke teman-teman semua, mobil yang saya jual itu sudah melalui pemeriksaan saya. Karena saya nggak mau di belakang atau di kemudian hari jadi masalah. Terima kasih semua yang sudah nonton, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.